kemudian untuk membuat jeda bagian soal, kita klik new section. Di sini beri judul soal pilihan ganda. Beri deskripsi seperti biasa di soal, misalkan kerjakan dengan teliti atau pilihlah dengan seksama dan lain sebagainya. Kemudian tambahkan questionnya, kita ketik. Nah, bagian ini kita sudah harus menyiapkan file di Word. Jadi kita taruh di mana, diletakkan di beberapa tempat. Nah, yang jelas foldernya mudah kita jangkau. Kalau saya misalkan di D, nah ini sudah saya siapkan, ada satu foldernya, ada file soal dan gambar-gambar. Kemudian saya pilih soal. Nah, dari sini saya copy atau Ctrl C. Kemudian saya paste di Google Drive tadi atau di Google Form. Paste, secara otomatis muncul di sana. Kemudian kembali lagi ke Word untuk mengisi option atau pilihannya. Nah, di sini kebetulan karena ada dua bagian soal dijeda oleh gambar, kita copy dulu soalnya. Kita paste dulu di bagian soal. Nanti untuk gambar itu terpisah. Nah, kita paste kembali. Sudah. Kemudian setelah ini kita bisa menambahkan. Tapi kalau belum selesai, nah kita coba selesaikan dulu. Ada beberapa hal yang perlu kita perhatikan dalam membuat soal, yaitu di sini ada banyak pilihan. Untuk mempersingkatnya, sebenarnya tinggal copy paste. Kemudian untuk option, nah kita bisa memilih optionnya karena sini contohnya adalah ada dua kolom. Sebenarnya ini kurang baik karena tidak bisa langsung. Nah, kita tinggal copy, langsung paste, akan muncul optionnya. Namun jika dibikin satu kolom, kita copy semua, maka dia bisa langsung muncul 5 option. Nah, hal ini juga kita lakukan di nomor selanjutnya, yaitu nomor 2 dan seterusnya. Ingat, require harus kita aktifkan. Tujuannya adalah wajib untuk dijawab, supaya siswa menjawab. Oke, nah di soalnya ini tinggal copy paste, require diaktifkan, copy optionnya. Jadi ada 3 hal ya Bapak Ibu. Yang pertama, copy paste teks soalnya, kemudian optionnya kita pilih, kita copy, kemudian oke, nah di sini sudah optionnya sudah lengkap, tapi ada yang belum lengkap yaitu gambar. Nah, sekarang kita input gambar. Nomor 1 juga sebenarnya ada gambar tapi belum terisi. Nah, di sini tutorial singkat untuk bagaimana mendapatkan gambar. Nanti menggunakan snapshot. Nah, di sini anggap gambarnya sudah ada. Jadi tinggal browse, kita cari di mana kita meletakkan gambarnya. Nah, di sini tinggal kita open. Oke, selesai, nanti muncul. Oke, kemudian kita lanjutkan untuk soal-soal berikutnya juga demikian. Tinggal copy paste. Nah, di sini untuk soal nomor 2 memerlukan gambar sebuah dongkrak hidrolik.
Oke, kita coba upload gambar. Kita browsing di komputer kita, ya sudah dapat. Oke, gambarnya udah kita upload. Sekarang soal nomor 2 udah clear. Nah, kita lanjutkan kepada soal-soal selanjutnya. Nah, sekarang kita coba menggunakan snipping tool. Kita klik snipping tool, klik new, kita sorot gambar yang ada di Word, kita simpan di folder yang mudah kita dapat atau kita jangkau. Kita beri nama, lalu kita simpan. Jika tidak ada snipping tool, tidak tahu, maka kita cari di Windows, kita ketik S, kemudian nanti ada snipping tool di dalamnya. Nah, jadi gitu cara mendapatkannya. Kemudian kita lanjut ke soal-soal berikutnya. Sama seperti tadi, anggap kita sudah berada di soal nomor 10 sekarang. Dan kita siap untuk review. Nah, di sini sebelum preview kita coba cek dulu untuk mengcopy bagian option jawaban. Alangkah baiknya disusun seperti ini, yaitu satu kolom, agar pada saat di copy dia cukup satu kali saja, sehingga pada saat dimasukkan ke dalam form dia akan langsung menempati 5 opsi. Kemudian sekarang kita klik preview. Nah, ini terlihat tampilan dari form yang sedang kita buat tadi. Kita coba dengan ngetik nama, pilih kelas, dan mengisi token. Jika tokennya salah, dia tidak akan terbaca. Jika benar, dia akan menuju ke halaman soal. Oke, sekarang kita lihat halaman soal dengan option jawaban sudah ada. Kita boleh coba klik sembarang saja, tidak harus berurutan dan lain sebagainya. Nah, sudah kita lihat sampai option nomor 10. Lalu kita coba submit. Oh, ternyata tidak bisa. Kenapa? Karena ada soal yang belum dijawab. Nah, di sini nggak bisa submit karena tadi require-nya dihidupkan semua. Jadi satu persatu harus kita jawab soalnya. Jadi siswa tidak bisa lewat begitu saja. Kalau dia keluar saat seperti ini, maka dia tidak akan terekam. Jadi harus lewati tombol submit. Oke. Kemudian bagaimana jika kita ubah jadi kuis? Nah, biasanya kan kita ubah jadi kuis ini tujuannya untuk supaya anak-anak bisa untuk latihan juga bisa. Di sini miss question artinya yang mana yang salah, yang benar, dan nilai totalnya juga bisa dilihat. Lalu simpan. Kemudian kita masukkan kunci jawaban. Di sini muncul kunci jawaban. Lalu kita beri skor dulu. Karena 10 soal berarti satu soal skornya 10. Kemudian kita klik optionnya yang mana yang benar, lalu kita klik done. Itu juga soal-soal selanjutnya. Nah, kita harus cek kunci jawaban, pastikan kunci jawaban udah benar. Kita klik nomor 2, answer key, poinnya berapa, kemudian option mana yang benar, lalu kita klik ya.
Kita lakukan ini hingga ke nomor 10. Nah, sekarang nomor 10 kita juga lakukan hal yang sama. Skornya, option mana yang benar, kemudian kita klik. Kemudian dan. Nah, pastikan yang di atas total poinnya adalah 100 supaya kita tidak salah dalam menilai pada akhirnya nanti. Kita preview. Di sini kita masuk lagi seperti sedang login seperti siswa. Kita pilih kelas, nama, tokennya, isi kembali. Next. Kita masuk ke halaman soal. Kita klik sembarang saja. Lalu kita submit. Kita cek view score. Nah, di sini terlihat di bagian atas yang berpanah hijau itu nilainya 20 dan total skor akhir harusnya 100. Atas nama siapa? Jika bertanda warna merah, tulisannya berarti salah. Dan paling bawah dari soal nomor 1 akan terlihat jawabannya. Nomor 2 benar, jadi tidak muncul lagi alternatifnya. 3 salah, berwarna merah. Nomor 4 benar, dia berwarna hijau. Nah, di sini kita bisa ngecek. Kalau kita jadi siswa, kita sudah bisa tahu jawaban kita benar atau salah dan skornya berapa. Kalau untuk latihan bisa digunakan, tapi kalau ulangan mau tidak mau harus dihilangkan option bisa melihat jawaban benar dan salah. Oke, bagaimana menghilangkannya? Kita ke setting, kemudian kita pilih quiz, lalu yang bagian miss question dan correct answer itu kita hilangkan centangnya, lalu kita simpan. Nah, sekarang kita review. Oke, anggap sudah, kita lewati, lalu kita lihat skornya. Nah, di sini nilainya 20. Nah, tidak terlihat benar atau salahnya, hanya terlihat skornya saja. Oke, sekarang kita tidak memasukkan skornya, jadi siswa tidak boleh melihat skornya. Kita ke quiz, lalu tentang point value kita hilangkan. Lalu kita simpan. Maka nanti tidak akan terlihat nilai. Jadi yang mereka lihat hanya bahwa mereka masuk, sudah ikut ujian atau ulangan, tapi tidak tahu benar salahnya. Oke, view akurasi. Nah, tidak terlihat lagi angka di sini. Dan juga tidak terlihat benar atau salahnya.